Sebanyak 547 TKI ilegal asal Sumatera Utara dipulangkan dari Malaysia secara bertahap. Pemulangan ini dilakukan secara bertahap selama 2 hari. Dan hari ini TKI dipulangkan dengan 2 kloter. Kloter pertama sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada Kamis pagi sebanyak 135 orang dan sudah dibawa ke lokasi isolasi. Sedangkan kloter kedua diperkirakan tiba sekitar pukul 14.30 dan akan diisolasi di eks-Bandara Polonia Medan. Sementara Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu daerah yang berpotensi besar sebagai tempat penyebaran virus corona. Daerah tersebut adalah pintu masuk tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia. Dengan menggunakan helikopter Basarnas, Gubernur Sumatera Utara meninjau Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Batubara. Sebelumnya, gugus tugas Pemprov Su memetakan Kota Tanjung Balai sebagai zona merah penyebaran virus corona. Daerah itu merupakan gerbang pemulangan TKI ilegal dari Malaysia. Sekitar 20 TKI ilegal sudah dipulangkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai. Mereka terdiri atas 16 orang asal Sumatera Utara dan 4 orang dari Pulau Jawa. Semua menjalani masa karantina 14 hari di posko yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Balai. Sejumlah tenaga kerja Indonesia ilegal yang bekerja di Malaysia dipulangkan ke Indonesia. Seperti apa proses pemulangannya? Kita sudah terhubung dengan Dimas Purnomo yang berada di Kuala Lumpur dan juga Nofri Afandi di Bandara Polonia Medan. Kita menuju Dimas Purnomo terlebih dahulu. Dimas, selamat pagi. Seperti apa atau sudah berapa banyak TKI yang dipulangkan nih, yang sudah dipulangkan dari Malaysia menuju Indonesia? Baik, terima kasih Budi, selamat pagi. Hari ini dan besok pemerintah Malaysia akan mendeportasi sekitar 1.000 TKI melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Pagi ini sendiri berdasarkan informasi yang kami terima, sebanyak 254 TKI dideportasi ke Jakarta. Para TKI ini diterbangkan menggunakan maskapai Malaysia Airlines MH711 yang dijadwalkan berangkat pada pukul 9:55 waktu setempat pagi tadi. Sementara itu, untuk tujuan Medan menggunakan maskapai yang sama dengan nomor penerbangan MH860 yang membawa sekitar 132 TKI yang pagi tadi juga dijadwalkan berangkat pada pukul 9.30 waktu setempat. Sedangkan pada petang nanti, Malaysia juga akan mendeportasi 260 TKI dengan tujuan Jakarta yang dijadwalkan berangkat pada pukul 16:10 waktu setempat. Sementara 136 TKI akan dideportasi menuju Medan dengan penerbangan maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH864. Sehingga total untuk hari ini yang telah dan akan dideportasi dari Malaysia sebanyak 782 TKI baik menuju Jakarta maupun Medan, Sumatera Utara. Sementara untuk besok Malaysia akan mendeportasi sebanyak 256 TKI ke Medan. Proses deportasi Jumat besok akan terdiri dari 2 penerbangan. Jadi penerbangan pertama bernomor MH860 dari Kuala Lumpur International Airport menuju Bandara Internasional Kuala Namu yang dijadwalkan berangkat dari Kuala Lumpur pukul 8.30 waktu setempat dengan membawa 136 TKI. Sementara pada petang harinya esok, yakni 14.55 waktu setempat, maskapai Malaysia Airlines bernomor MH864 akan membawa 120 TKI yang dideportasi dari Malaysia. Seluruh TKI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia sebelumnya ditahan di beberapa detensi imigrasi Malaysia yang ada di wilayah Semenanjung. Mayoritas dari TKI tersebut didapati melanggar undang-undang keimigrasian, mulai dari tidak memiliki dokumen, visa izin kerja, hingga tinggal melebihi tempo yang ditetapkan. Deportasi di masa pemberlakuan isolasi diduga terpaksa dilakukan karena untuk mengurangi over kapasitas tahanan, terutama di detensi imigrasi Malaysia. Kepadatan
di dalam tahanan dikhawatirkan akan membuat potensi penularan COVID-19 semakin besar. Meski demikian, belum ada laporan secara resmi terkait dengan kasus penularan COVID-19 dari dalam tahanan. Sementara, berdasarkan informasi pihak KBRI Kuala Lumpur sendiri, setidaknya sekitar 47.000 TKI dari Malaysia telah pulang secara mandiri melalui Johor ke Indonesia sejak pemberlakuan isolasi nasional, yakni tanggal 18 Maret yang lalu hingga saat ini, melalui 4 pelabuhan Malaysia, yakni pelabuhan di Tulang Laut, pelabuhan Puput, pelabuhan Putri Harbor, dan Pasir Gudang. Hampir setiap harinya sekitar 600 hingga 700 TKI pulang secara mandiri melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Johor tersebut hingga saat ini. Ya baik, terima kasih informasinya Dimas Purnomo dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kita menuju Nofri Afandi di Bandara Polonia Medan. Nofri, apakah sudah ada yang tiba TKI dari Malaysia di Bandara Polonia? Ya baik Putri dan pemirsa, di Bandara Polonia sendiri nantinya keperluan TKI akan tiba di Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 2 sore nanti, yang merupakan itu adalah penerbangan kedua ataupun kloter kedua pemulangan TKI dari asal Malaysia ke Sumatera Utara. Di mana untuk kloter pertama tadi pagi telah tiba sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke lokasi karantina, di mana di Sumatera Utara sendiri terdapat 2 lokasi karantina, yakni di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Taman Candika, dan juga di Medan, Sumatera Utara tempat saya melaporkan saat ini, yakni di ex Bandara Polonia Medan. Dan untuk pemulangan TKI kloter pertama di data bahwa ada sebanyak 134, di mana awalnya para penumpang kloter penerbangan ini sebanyak 136 orang, yang diantaranya 134 orang TKI asal Malaysia dan juga 2 orang tim medis. Dan keseluruhan ataupun 134 TKI ini telah dibawa ke lokasi karantina yang berada di Taman Candika, Kabupaten Deli Serdang. Dan totalnya nanti para TKI asal Malaysia ini yang diketahui merupakan TKI ilegal, yakni sebanyak 547 orang yang akan dipulangkan ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Utara, yakni sebanyak ataupun selama 2 hari secara bertahap dengan 4 kloter penerbangan, di mana pada hari ini ada 2 kloter penerbangan, yakni pada pagi tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan nanti pukul 2 sore nanti. Dan besok juga akan dilaksanakan sebanyak 2 kloter penerbangan. Dan dari pihak ex Bandara Polonia sendiri, pihak TNI Angkatan Udara telah melakukan persiapan dan telah dipastikan dapat menampung kepulangan para TKI, di mana telah disiapkan sebanyak 295 pel bed yang disiapkan untuk para TKI dan juga WC darurat, WC umum, juga WC portable. Dan nantinya para TKI akan diberikan makan sebanyak 3 kali dalam sehari dan juga bantuan logistik dari pihak Dinas Sosial. Dan sampai saat ini terlihat pihak TNI Angkatan Udara terus berbenah, terus melakukan persiapan untuk menampung para TKI yang nanti diperkirakan akan tiba sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Putri. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan dari Bandara Polonia Medan. Sebelumnya ada Dimas Purnomo dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.